Halo semuanya, selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini, hari Minggu, tanggal 26 April 2026. Betul, dan topik diskusi kita hari ini lumayan padat ya. Sangat padat. Kita bakal membedah dinamika geopolitik yang lagi hangat-hangatnya nih. Sumber materi utama yang kita pakai hari ini adalah transkrip dari saluran YouTube Medas Touch. Nah, soal sumber ini ada hal penting yang harus kita luruskan dulu di awal. Ya, ini sangat penting untuk Anda pendengar kita. Saluran Medas Touch ini memuat pandangan politik yang sangat tajam dan sangat kritis terhadap administrasi Trump saat ini. Iya, mereka punya posisi politik yang jelas. Tepat. Jadi saya mau menegaskan, misi kita hari ini murni hanya untuk membedah klaim, data, dan pergeseran geopolitik yang dilaporkan oleh sumber ini. Kita sama sekali tidak mengambil posisi politik atau memihak. Setuju, kita cuma menyajikan informasi, mengurai mekanika efek dominonya, supaya Anda bisa memahami gambaran besarnya sendiri. Betul sekali. Karena laporan ini merinci bagaimana retorika dan kebijakan terbaru AS itu memicu efek domino yang masif. Mulai dari sekutu yang menarik diri dari kesepakatan militer, diplomasi, sampai investasi finansial triliunan dolar. Dan efek domino itu bergeraknya cepat sekali. Ya kan? Nah, untuk mulai membedah ini, mari kita geser fokusnya ke dampak yang paling nyata dan terukur dulu, yaitu perangkat keras militer. Ini titik awal yang paling rasional sih, karena kalau retorika politik kan bisa diubah-ubah ya, tapi kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar itu nggak bisa bohong. Iya bener. Apalagi soal superioritas udara nih. Gimana sekutu mulai putar balik arah pembelian alutsista mereka? Nah, dari laporan itu, kita lihat ada pergeseran tektonik di dalam NATO sendiri. Selama ini kan kalau bicara sistem peringatan dini atau pesawat pengintai, NATO pasti pakainya Boeing A3 Century AWACS buatan AS. Pesawat yang ada piringan radar muter-muter di atasnya itu kan? Iya, yang ikonik itu. Tapi NATO baru aja ngebatalin rencana pembelian atau perpanjangan untuk pesawat itu. Dan lucunya, mereka juga menolak pakai versi E7 yang lebih baru dari AS. Wah, terus mereka gantinya pakai apa dong? Mereka malah milih beli Global Eye dari Saab, perusahaan asal Swedia. Oh, pindah ke Eropa jadinya? Betul. Dan secara teknis, sumber ini nyebutin kalau Saab Global Eye itu punya keunggulan yang jauh lebih modern. Dia pakai radar AESA tetap, bukan piringan yang berputar kayak punya E3. Tunggu, bedanya apa tuh radar tetap sama yang berputar? Jadi gini, kalau piringan berputar, itu berarti ada beberapa milidetik di mana radarnya menghadap ke arah lain kan? Ada semacam blind spot sejenak. Oh iya, masuk akal. Nah, kalau ASA ini dia radarnya diam, tapi mendeteksi target pakai gelombang elektronik secara instan ke segala arah. Untuk hadapin drone kecil atau rudal canggih di atas laut, deteksi yang lebih cepat ini krusial banget. Jadi ini bukan sekedar ngambek politik ya, tapi teknologinya emang lebih mumpuni. Dan ngomong-ngomong soal pindah dari AS, laporan ini juga ngebahas Kanada kan? Oh iya, Kanada. Ini juga menarik banget. Setahu saya, Kanada tuh lagi dalam proses mau beli jet tempur F-35 dari Lockheed Martin. Itu kan jet tempur kebanggaan AS. Tapi tiba-tiba mereka tinjau ulang. Dan Saab dari Swedia masuk lagi nawarin jet Gripen. Iya, dan Saab nggak cuma jualan pesawat. Mereka ngasih iming-iming yang susah ditolak. Mereka nawarin bangun pabrik dan ciptain lapangan kerja langsung di Kanada. Wah, gila sih. Lockheed Martin pasti panik tuh. Sangat panik. Di laporan itu disebut kalau Lockheed Martin sampai harus buru-buru terbang ke Ottawa buat nawarin kompensasi lapangan kerja demi bisa bersaing. Kalau dipikir-pikir ya, ini tuh kayak Anda mau beli mobil sport super mewah. Mesinnya canggih, tapi si penjual, maksud saya AS, ngasih tahu kalau mereka pegang kendali penuh atas mesinnya dari jarak jauh. Analogi yang pas banget. Terus suku cadangannya bisa ditarik kapan aja kalau mereka lagi nggak suka sama Anda. Ya bukankah wajar kalau Kanada atau NATO akhirnya mikir, mending saya milih dealer lain aja. Bener banget. Dan analogi Anda itu ngebawa kita ke masalah utamanya, yaitu kepercayaan. Kenapa sekutu sampai takut suku cadangnya ditahan? Ini nyambung ke ancaman-ancaman spesifik yang dilontarkan AS belakangan ini. Kayak ancaman soal tombol pemutus itu ya? Betul, sumber kita mengutip ancaman dari Trump tentang adanya semacam kill switch atau tombol pemutus di F-35 dan peralatan militer AS lainnya. Seriusan ada tombol kayak gitu? Secara konsep, pesawat modern itu sangat bergantung sama pembaruan perangkat lunak dari server pusat di AS. Jadi secara fungsional, AS memang bisa melumpuhkan pesawat itu dari jauh. Gila, pantesan pada takut. Dan ketakutan ini bukan cuma paranoia. Ada presidennya.
AS tuh pernah narik sistem pertahanan udara THAAD dan Patriot dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah secara tiba-tiba. Alasannya apa waktu itu ditarik? Alasannya, mereka butuh suku cadang dan sistem itu buat operasi AS sendiri di Timur Tengah. Jadi bayangin, payung pertahanan udara negara Anda mendadak dicagut gitu aja. Berarti kan pertahanan mereka bolong seketika ya? Wah, pantesan sekutu mulai nggak percaya. Dan ketidakpercayaan ini makin parah karena ada bocoran dokumen Pentagon kan? Nah, ini dia. Kebocoran memo internal Pentagon ini bikin geger. Memo ini disusun sama Elbridge Colby, pejabat nomor 2 di Departemen Pertahanan. Isinya apaan emangnya sampai bikin geger? Isinya itu merinci opsi-opsi untuk secara aktif menghukum negara-negara NATO yang nggak mau dukung operasi perang AS di Iran. Menghukum sekutu sendiri? Tunggu, bentuk hukumannya kayak gimana tuh? Beberapa opsinya termasuk menangguhkan Spanyol dari NATO. Dan yang lebih gila lagi, ada rencana buat merebut apa yang mereka sebut sebagai jajahan imperial Eropa. Jajahan gen pensil? Maksudnya wilayah luar negeri mereka? Iya, laporan itu secara spesifik nyebutin Kepulauan Falkland. Astaga, itu kan punya Inggris. Terus tanggapan Pentagon gimana pas memo ini bocor? Masa mereka nggak nyangkal? Menariknya, Sekretaris Pers Pentagon, Kingsley Wilson, pas dikonfirmasi itu nggak nyangkal. Dia malah bilang kalau mereka pengen mastiin sekutu tuh nggak lagi jadi cuma sekedar macan kertas, alias paper tiger. Wow, terang-terangan banget ya? Sangat. Dan laporan Midas Touch ngasih kontras yang tajam banget di sini. Di saat AS lagi sibuk ngerencanain hukuman buat sekutu NATO-nya sendiri, Trump malah mengundang Vladimir Putin ke KTT G20. Yang rencananya mau diadain di Miami itu kan? Di properti pribadinya Trump? Betul sekali, di properti miliknya pada bulan Desember. Tapi, tunggu dulu deh. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai devil's advocate, apakah dokumen Pentagon ini benar-benar tanda keretakan aliansi yang parah? Maksud Anda gimana tuh? Ya, jangan-jangan ini murni cuma taktik negosiasi hardball yang ekstrim aja dari AS, semacam gertakan supaya Eropa itu takut dan akhirnya mau kontribusi duit lebih besar buat pertahanan mereka sendiri. Itu poin yang valid sih. Teori gertakan emang masuk akal di atas kertas. Tapi, apapun niat asli di balik memo itu, respons dari Eropa tuh sangat nyata. Dan respons mereka mengarah pada satu hal yang pasti. Apa itu? Melepaskan diri dari ketergantungan pada Amerika Serikat. Mereka nggak mau main-main lagi. Jadi gertakannya malah jadi senjata makan tuan ya? Bisa dibilang gitu. NATO langsung merespons memo Pentagon itu dengan sangat tegas. Mereka bilang, perjanjian pendirian aliansi itu sama sekali nggak punya ketentuan atau mekanisme hukum buat ngeluarin atau nangguhin anggota kayak Spanyol. Iya? Iya sih. Kan itu aliansi bersama. Terus Spanyol sendiri gimana tanggapannya? Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, langsung ngegas. Dia negesin kalau Spanyol itu mitra yang andal di sayap timur Eropa dan dia secara terbuka nyebut rencana perang di Timur Tengah itu sebagai tindakan yang ilegal dan sebuah kesalahan besar. Wah, langsung ngelawan balik secara terbuka ya? Terus negara-negara Eropa besar lainnya diem aja atau ikutan bersuara? Oh, mereka ikutan. Presiden Prancis Emmanuel Macron pas lagi di Yunani barengan sama Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, mereka menyuarakan hal yang sama. Mereka bilang apa? Mereka secara esensial bilang kalau AS itu nggak lagi bisa dianggap sebagai sekutu yang pasti dan bisa diandalkan. Itu pernyataan yang berat loh dari sekutu utama. Sangat berat. Macron dan Tusk bahkan menyatakan kalau tindakan-tindakan Trump ini secara de facto melemahkan pasal 5 NATO. Pasal 5 yang kalau satu diserang semua ikut ngebela itu, Pak. Prinsip pertahanan bersama. Betul. Fondasi utamanya NATO. Kalau Eropa ngerasa AS nggak bakal datang ngebantu, buat apa bergantung sama mereka? Makanya Macron mulai mendorong keras yang namanya otonomi strategis. Dia mau memperkuat apa tuh yang sering disebut pilar Eropa ya? Iya, pilar Eropa di dalam NATO. Tujuannya supaya angkatan bersenjata Eropa bisa ngelakuin operasi militer gabungan, misalnya di Laut Baltik, tanpa harus minta bantuan atau bergantung sama komando dan logistik AS. Oke. Kalau boleh saya pakai analogi lagi nih. Selama ini kan NATO itu ibarat sebuah band ya, di mana AS itu selalu jadi vokalis utamanya, yang paling menonjol. Setuju. Terus sekarang dengan adanya ketegangan ini, apa pada dasarnya Macron sama Tusk ini lagi ngebangun studio rekaman mereka sendiri, terus bilang ke AS, kita bisa loh rilis album tanpa lo? Gitu nggak sih? Analogi yang sangat brilian. Emang persis kayak gitu situasinya. Mereka ngebuktiin kalau mereka bisa manggung sendiri.
Dan absennya AS di panggung dunia ini mulai kelihatan jelas banget. Contoh nyatanya gimana tuh absennya AS? Baru-baru ini, AS sama sekali nggak diundang ke pertemuan diplomatik penting di Siprus. Serius nggak diundang? Nggak ada perwakilan AS di sana. Terus ada juga pertemuan 50 negara yang dipimpin sama Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Macron. Itu ngebahas apa pertemuannya? Ngebahas solusi diplomatik buat ngamanin jawur di Selat Hormuz. Dan lagi-lagi, AS sama sekali nggak hadir. Wah, ini pergeseran yang gila sih. Eropa benar-benar mulai mandiri. Dan yang lebih ngeri lagi, kemandirian ini nggak cuma berhenti di ranah militer atau obrolan diplomasi aja. Merembet ke sektor lain. Tepat. Efek dari hilangnya status AS sebagai mitra yang dapat diandalkan ini mulai menjalar dengan sangat cepat ke sektor finansial dan investasi global. Ini masuk ke bagian efek domino ekonomi yang Anda sebutin di awal ya? Iya, dan ini yang bikin para investor pusing. Laporan itu nyorotin gimana modal mulai ditarik keluar dari Amerika. Misalnya Arab Saudi. Oh iya, Arab Saudi kan investor raksasa di AS. Emangnya mereka narik investasi apa aja? Laporan menyebutkan Arab Saudi membatalkan berbagai komitmen keuangan di AS. Alasan resminya sih buat fokus pada proyek esensial di dalam negeri mereka sendiri karena dampak ekonomi dari perang. Ada contoh spesifiknya nggak yang dibatalin? Ada. Mereka narik dana dari turnamen golf LIV. Padahal sebelumnya turnamen itu mereka danai penuh lewat Sovereign Wealth Fund atau dana kekayaan negara mereka. Oh wow, terus apa lagi? Mereka juga mundur dari kesepakatan pendanaan sebesar $200 juta untuk Met Opera di AS. $200 juta batal gitu aja? Iya, dan ingat, Sovereign Wealth Funds dari Timur Tengah itu selama ini ngalirin uang dalam jumlah yang sangat masif ke pasar AS. Masuk ke perusahaan private equity, perusahaan media, merger, sampai sektor properti dan real estate. Dan sekarang keran uang itu mulai dikutup ya. Ngomong-ngomong, tadi kan kita setuju buat tetap netral. Laporan Midas Touch ini juga ada nyinggung soal Jared Kushner kan? Ah iya, benar. Laporan itu emang ngeluarin klaim bahwa Jared Kushner bernegosiasi dengan pihak-pihak di Timur Tengah tanpa mewakili kepentingan resmi AS. Oke, kita cuma sebutin itu sebagai bagian dari laporan mereka ya, tanpa memvalidasinya. Tapi intinya, ada banyak dinamika aneh di belakang layar yang bikin investor internasional jadi ragu. Tepat. Dan keraguan ini berujung pada penarikan dana yang kelihatan banget di pasar obligasi AS. Pasar obligasi, surat utang negara itu. Betul. Pembeli internasional mulai mundur. Mereka mulai menganggap AS bukan lagi tempat yang stabil dan aman buat nyimpen triliunan dolar uang mereka. Nah, sebagai orang awam yang mungkin nggak terlalu peduli sama turnamen golf LIV atau Met Opera, kenapa pendengar kita harus peduli sama hal ini? Pertanyaan bagus. Maksudnya, apa sih arti sebenarnya bagi masyarakat biasa kalau pembeli internasional tiba-tiba berhenti beli obligasi AS atau berhenti mendanai private equity di New York? Gini, kalau pembeli asing berhenti beli surat utang AS, berarti pasokan surat utang itu menumpuk kan? Nah, supaya tetap ada yang mau beli, pemerintah AS terpaksa harus naikin suku bunga atau yield dari obligasi tersebut. Oke, terus efeknya ke masyarakat apa? Suku bunga obligasi pemerintah itu jadi patokan buat semua bunga pinjangan di negara itu. Kalau yield-nya naik, bunga KPR buat nyicil rumah bakal meroket. Bunga kartu kredit naik, bunga pinjaman buat usaha kecil juga ikutan mahal. Jadi cicilan rumah dan modal usaha jadi makin mahal ya, gara-gara geopolitik ini. Tepat sekali. Retorika politik dan hilangnya kepercayaan sekutu itu secara langsung ngisep duit dari dompet masyarakat biasa karena inflasi biaya hidup. Wow, itu benar-benar ngerangkum benang merah diskusi kita hari ini. Dari pesawat tempur, merembet ke pertemuan diplomasi, terus berujung ke bunga cicilan rumah. Semuanya saling terhubung. Dan kesimpulannya sangat jelas. Kepercayaan itu adalah mata uang paling berharga di dunia geopolitik. Ya, nggak bisa dibeli pakai uang ya? Betul. Ketika sekutu mulai ragu sama komitmen militer AS, entah itu soal suku cadang pesawat atau jaminan pasal 5 NATO, keraguan itu dengan cepat merembes ke meja perundingan diplomatik dan pada akhirnya bikin pasar keuangan global ikutan panik. Eksplorasi yang luar biasa. Saya mau berterima kasih banget kepada Anda, pendengar kita, karena sudah meluangkan waktu buat mengeksplorasi jaring informasi yang rumit ini bareng kita. Senang bisa membedah ini semua. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pemikiran yang terus mengganggu pikiran saya setelah dengar semua data hari ini. Dan saya mau Anda yang lagi dengerin ini ikut merenungkannya. Silahkan. Jika negara-negara Eropa sepenuhnya membangun ekosistem pertahanan mereka sendiri yang mandiri, dan dana triliunan dolar dari Timur Tengah secara permanen mencari rumah baru di luar pasar AS, apakah kita sebenarnya sedang melihat awal dari sebuah era baru? Sebuah era di mana standar teknologi dan inovasi masa depan
mulai dari perangkat lunak sampai infrastruktur, tidak lagi didikte oleh Amerika Utara, melainkan oleh kekuatan poros baru yang sebelumnya selalu berlindung di bawah payung AS. Pertanyaan yang sangat provokatif dan patut dipikirkan. Silakan Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.